kami sampaikan ini juga berawal semua dari keluhan para pelaku UMKM masuk kepada Kementerian Koperasi dan UKM. Yang kedua juga tentunya kita melihat ya bagaimana perkembangan TikTok ini kan bukan hanya media sosial tapi sudah didaftar resmi sebagai PPMSE, sebagai e-commerce. Dan ini kan hal yang baru, bagaimana sosial media dan e-commerce bersatu ya. Kita mengenal dengan diksi social commerce gitu ya. Kemudian penggunanya sangat luar biasa, 1,4 miliar pengguna global, 113 juta pengguna di Indonesia, nomor 2 terbanyak. Ini data dari data Reportal ya tahun 2023 April. 2 juta UMKM juga sudah menggunakan TikTok Shop. Yang kebanyakan tapi reseller. Ini sumbernya juga dari CEO TikTok saat kunjungan ke Indonesia yang di bulan Juni ya 2023. Nah ini yang sehingga kita melihat dan juga dari praktek-praktek yang sebetulnya sudah terjadi di beberapa negara. Ini kita juga terus pantau perkembangannya berdasarkan report, data, publikasi, dan data dari situs Uptopia juga menunjukkan bahwa jumlah download TikTok Shop ini dari TikTok Shop Seller Center di Indonesia ya. Ini jauh melampaui aplikasi seller marketplace ya, seperti juga Tokopedia Seller, Lazada Sales Center, ini tempatnya Pak Budi juga nih ya, kemudian Shopee Partner. TikTok juga menjadi e-commerce Asia Tenggara pertama yang mampu mencatatkan GMV lebih dari 4 miliar US dollar ya dalam waktu hanya 2 tahun. Dan TikTok ini juga memang kan perusahaan masih private ya, belum terbuka. Kita melihat TikTok juga ini sebagai platform asing di mana kita melihat ini bentuknya masih kantor cabang gitu ya, informasi terakhir dari yang kami dapatkan, sehingga kita ingin patut ya kita bisa mitigasi ya. Dan apa yang disampaikan Pak Teten ini tentunya sekali lagi sesuai dengan arahan Bapak Presiden untuk memproteksi 3 hal. Yang pertama adalah UMKM lokal, yang kedua adalah platform lokal, yang ketiga konsumen di Indonesia. Ini yang tentunya menjadi kita harus waspadai bersama, khususnya dari sisi 3 hal sesuai arahan Bapak Presiden tersebut, Mbak. Vicky, sebetulnya seberapa menakutkan sih kalau nantinya memang betul-betul Project S ini menduplikat produk yang misalkan sedang ngetren di tanah air kemudian ditiru menjadi produk China yang tentunya ini akan memanjiri juga pasar lokal e-commerce. Ya, perlu saya garis bawahi juga ya Mbak, bahwa Pak Menteri kami di Kemenko UKM ini sangat sekali terbuka dan mendorong sinergi terus kemudian dengan platform e-commerce, platform media sosial, bahkan terkait dengan strategi media UMKM transform ke ekosistem digital, itu kita mensupport bagaimana usaha mikro ini onboardnya di usaha mikro dulu, kemudian usaha kecil onboard di platform e-commerce homogen atau lokal, dan kemudian seterusnya ya. Jadi ini kita clear ya bahwa kita sinergi kolaborasi, tapi yang memang menjadi catatan kita melihat tadi yang Pak Budi sampaikan bahwa berbeda dengan e-commerce yang lain. TikTok ini kan sebetulnya mengenerate data dari percakapan di sebagai media sosial. Yang kemudian bisa menangkap banyak sekali insight. Yang kemudian nantinya bisa lebih ada pertajaman eksekusinya. Kan kalau misalnya yang lain check out-nya itu nggak di platform media sosialnya, tapi di e-commerce gitu ya. Demikian e-commerce tadi bikin live shopping itu bagus, tapi dalam konteks memang di ekosistem e-commerce-nya. Jadi menurut survei di Indonesia, Thailand dan Filipina, pengguna TikTok Shop mengaku mengurangi frekuensi belanjanya melalui channel lain, termasuk channel offline yang biasa digunakan UMKM. Ini sumber dari Keep Asia 2023. Praktik persaingan yang bisa menjadi tidak sehat adalah mengumpulkan data dan proses data pribadi ini yang sebetulnya kemudian kita berikan catatan pengguna masyarakat Indonesia secara eksesif, di mana nantinya dari project S yang kenapa dikhawatirkan ini kan sebetulnya gini, ada proses media sosial mengumpulkan data, kemudian e-commerce itu terkait dengan pembelian produknya, dan kemudian nanti ada retail online, ada cross border ya dari impor gitu, kemudian barang-barang impor masuk. Ini yang kemudian Pak Menteri juga ingin dorong revisi Permendag 50 2020 yang sudah dibahas sejak tahun lalu sesuai arahan Bapak Presiden, ini kita segerakan. Yang terakhir adalah terkait dengan hybridnya retail online yang dimana banyak produk-produk white label ya di Project S ya, ini dari data informasi yang kami terima ini kan diproduksi barang dari Cina, diproduksi dari satu perusahaan. Nah ini yang sebetulnya kita khawatirkan, kenapa? Karena cross border ini juga ada catatan. Oleh karenanya revisi Permendag 50 2020 ini harus disegerakan karena kita ingin menghadirkan equal playing field.
bagaimana nanti termasuk izin-izin, sertifikasi, BPOM, ini kan terjadi sebetulnya pada saat tahun lalu ketika kita mengundang juga beberapa platform Oke. cross border, Mhm. ada praktek Mister Who ya, itu kan harganya luar biasa. Dan sampai sekarang masih ada dijual sepatu harga 24.000, kerudung jilbab harga 7.500, itu Oke. kan pasti bukan produk UMKM.